Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kesadaran Yu Hao kembali ke tubuh fisiknya dan dia tanpa sadar membuka matanya. Di luar sudah benar-benar gelap dan Wang Dong'er sudah pergi. Yu Hao adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan ini. Kursi yang diduduki oleh Wang Dong'er saat dia mengawasinya masih di samping tempat tidurnya. Wang Dong'er telah pergi ketika langit berubah gelap. Yu Hao masih tertidur, tetapi tanda vitalnya telah kembali normal dan semuanya tampak baik-baik saja. Wang Dong'er tidak tahu bagaimana menghadapinya ketika Yu Hao bangun. Jadi dia memilih untuk melarikan diri dari masalah ini. Dari sudut pandang Wang Dong'er, semuanya mungkin berbeda. Ketika dia bangun keesokan paginya dan semua orang akan melupakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Mungkin Yu Hao akan memberinya penjelasan yang masuk akal. Kesedihan melelahkan. Dan Wang Dong'er jatuh tertidur begitu dia kembali ke kamarnya. Koko Tianmeng. Yu Hao dengan cepat duduk di tempat tidurnya dan memanggil dengan lembut. Hehehe, kamu tidak bisa menemukanku. Kamu tidak bisa menemukanku. Suara Koko Tianmeng terdengar di benak Yu Hao. Yu Hao terkekeh dan berkata, apakah kamu lupa deteksi spiritual yang kamu berikan kepada aku? Yu Hao mengaktifkan deteksi spiritualnya sekaligus dan mengamati seluruh ruangan. Kamu curang. Suara Koko Tianmeng yang putus asa terdengar sekali lagi. Yu Hao akhirnya menemukannya menggunakan deteksi spiritual. Tianmeng ada di tubuhnya, tetapi tersembunyi di lipatan pakaiannya. Dia mengangkat Koko Tianmeng dari lipatan bajunya. Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat penampilan Koko Tianmeng. Kerangka Koko Tianmeng sangat kecil, tetapi energi kehidupan yang dia lepaskan memberi Yu Hao perasaan bahwa dia telah menjadi sepotong emas kehidupan. Mata emas Tianmeng yang kecil itu bagian berlian kuning di langit malam saat bersinar cemerlang. Koko Tianmeng, mengapa aku merasa rohmu berbeda dari roh permaisuri salju? Yu Hao bertanya dengan ragu. Koko Tianmeng menjawab dengan bangga. Tentu saja, jangan lupa, aku adalah 1.000.000 tahun jiwa dan aku menyatu dengan tubuhmu sejak lama. Aku telah mempertahankan kecerdasanku secara keseluruhan dan sekarang aku adalah entitas yang independen. Aku tidak perlu menyerap kekuatanmu untuk mempertahankan diri lagi. Ayo. Tubuh mungilnya mulai bergoyang di telapak tangan Yu Hao saat dia berbicara. Yu Hao tampak kaget ketika seberkas cahaya muncul dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan bergegas ke arah Tianmeng. Yu Hao akan melupakannya jika Tianmeng tidak menariknya keluar. Bukankah ini lapisan kulit yang Tianmeng telah tumpahkan setelah mereka menyatu di hutan Stardew pada hari itu? Mereka mengandalkan kulit ini untuk menahan permaisuri es sebelum mereka meyakinkannya untuk bergabung dengan Yu Hao. Tianmeng bergabung kembali dengan kulitnya. Oh, aku mengerti. Yu Hao tiba-tiba berseru. Matanya lebar saat dia menatap Koko Tianmeng. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Koko Tianmeng hampir mengalami reinkarnasi. Dan itu berarti bahwa jejak kehidupan yang telah ia integrasikan dengan Yu Hao bertahun-tahun yang lalu diekstraksi untuk menyatu dengan kulit tubuh Tianmeng dan membentuk tubuh yang benar-benar baru dan akan mampu bertahan secara mandiri. Bahkan jika dia tidak kembali ke tubuh Yu Hao, dia bahkan bisa bertahan hidup dengan mudah di tempat yang jauh dari Yu Hao. Bagaimana ini mungkin? Kamu sedang menciptakan kehidupan, Koko Tianmeng. Yu Hao berseru dengan mata lebar dan rahang kendur. Koko Tianmeng menggelengkan kepalanya. Menciptakan kehidupan baru? Itu tidak mungkin. Bagaimana aku mengatakannya? Aku bisa menyebutnya sebagai ciptaan semu. Aku kira begini, jejak asal kehidupanku telah terpelihara dengan sangat baik dalam keadaan seperti ini. Aku dapat dianggap independen setelah menyelesaikan perjanjian denganmu.
jejak kehidupan permaisuri salju diintegrasikan dengan embrio, dan jejak hidupnya akhirnya hilang dengan indera ilahi ketika pembalikan kutub terjadi. Itu sebuah situasi yang pasti akan muncul ketika manusia menguasai roh-roh yang berasimilasi. Aku berbeda karena aku sudah menyatu denganmu sebelumnya dan aku jauh lebih kuat daripada kamu saat itu, sehingga jejak asal hidupku terpelihara dengan sangat baik. Itulah alasan mengapa aku dapat mengandalkan energi hidupku sendiri untuk menyerap energi asal surga dan bumi, untuk mempertahankan energi hidupku sendiri setelah ada secara independen dari perjanjian kami. Namun itu tidak berarti bahwa aku dapat menciptakan kehidupan. Aku tidak harus bergantung pada kekuatanmu lagi, tapi aku masih harus bergantung pada fakta di antara kita. Tubuhku akan hancur tanpa fakta ini, dan itu juga berarti bahwa semua orang masih akan binasa jika kau mati. Aku, permaisuri salju dan permaisuri es yang belum bangun. Aku berbeda dari mereka karena aku dapat meninggalkan tubuhmu untuk waktu yang singkat, dan aku tidak harus kembali ke tubuhmu pada hari-hari normal. Walaupun ini hanyalah perbedaan utama, tentu saja aku memiliki lebih banyak otonomi. Meskipun aku telah memberikan jejak spiritualku kepadamu dan aku tidak bisa lagi melepaskan semua kemampuan tipe spiritual itu sendiri, energi hidupku telah memberiku cara lain untuk membantumu. Aku roh jutaan tahun dan juga satu-satunya roh sejuta tahun di seluruh benua. Aku tidak mungkin sepenuhnya tidak berguna, bukan? Koko Tianmeng merasa sedikit bangga pada saat ini. Lepaskan jiwa bela dirimu dan lihatlah. Yu Hao mengikuti instruksinya dan melepaskan mata rohnya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan ini, jadi tidak perlu menyembunyikan warna cincin jiwanya. 5 cincin jiwa mulai muncul satu demi satu. 1 cincin jiwa putih dan 4 cincin jiwa hitam. Imitasinya telah menjadi keterampilan jiwa 10.000 tahun. Namun Yu Hao tidak memperhatikan 4 cincin jiwa hitamnya. Matanya langsung tertuju pada cincin jiwa putih sejuta tahun pertamanya. Cincin jiwa putih itu menjadi nyata dan padat dan terasa seperti dipahat dari batu giok. Yu Hao menyentuhnya dengan lembut dan dia bisa merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya sedang dielus. Koko Tianmeng melompat ringan dan terbang di depan mata Yu Hao. Cincin jiwa telah menjadi kokoh. Ini adalah kekuatan semangatku atau kekuatan roh sejuta tahunku. Perhatikan baik-baik. Tubuh Koko Tianmeng berkerut saat dia berbicara dan dia mendarat di cincin jiwa yang kokoh. Tubuhnya segera berubah menjadi keemasan ketika dia mulai mengelilingi cincin jiwa yang kokoh. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mulai melingkari cincin jiwa pertamanya, dan cincin jiwa benar-benar berubah keemasan dalam sekejap mata. Cincin jiwa melayang ke udara dan berhenti sejenak di atas kepala Yu Hao sebelum melayang, dan lapisan cahaya keemasan menutupi seluruh cincin jiwa, berubah menjadi perisai emas yang berdiameter sekitar setengah meter saat melayang. Hah? Perisai? Yu Hao bertanya dengan heran. Perisai pemantul kehidupan? Ini adalah kemampuan rohku. Bagaimana menurutmu? Namanya sangat keren, bukan? Kedengarannya sangat biasa-biasa saja, jawab Yu Hao jujur. Biasa? Suara Koko Tianmeng menjadi beberapa nada lebih tinggi. Kamu pikir itu terdengar biasa? Apakah kamu tahu bahwa perisai pemantul kehidupanku menggunakan energi kehidupanku sendiri sebagai fondasinya, dan itu diselesaikan dengan menggunakan lautan spiritualmu sebagai kerangkanya? Itu dapat memantulkan serangan fisik dan spiritual. Jika lawanmu lebih lemah dari kau, semuanya akan terpantul dan serangan akan sebagian terpantul. Bahkan jika lawanmu lebih kuat, kamu harus mengambil yang lainnya. Tetapi perisai pemantul kehidupan akan menyerap dan menghilangkan bagian dari serangan itu, dan energi hidupku akan terkena dampaknya. Serangan tidak akan pernah menyentuhmu kecuali energi hidupku tidak tahan lagi. Hah? Mata Yu Hao melebar. Ini bukan hanya lebih baik dari biasanya, itu adalah keterampilan ilahi yang dapat melindungi hidupnya. Namun Yu Hao segera memikirkan beberapa masalah dan buru-buru bertanya, Koko Tianmeng, berapa luas permukaan yang bisa ditutupi oleh perisai ini? Berapa kali aku bisa menggunakannya dalam satu hari? Jika serangan lawan terlalu kuat, apakah kamu akan terluka? Koko Tianmeng puas dengan pertanyaan Yu Hao, dan dia berkata dengan gembira, kamu
memang memiliki hati nurani dan kamu peduli padaku, kamu dapat menggunakan perisai ini sebanyak yang kamu inginkan dalam teori, tetapi dalam kenyataannya, aku menyarankan kamu untuk tidak menggunakan perisai ini lebih dari 3 kali dalam sehari. Itu bukan karena aku khawatir bahwa energi hidupku terkuras. Itu sebenarnya karena keterampilan ini menggunakan lautan spiritualmu sebagai kerangka kerjanya. Aku mengeluarkan energi kehidupan saat menggunakannya, tetapi kamu akan mengkonsumsi kekuatan spiritual jika kamu menggunakannya terlalu banyak atau tidak tepat. Kamu bahkan dapat merusak asal spiritualmu. 3 kali sehari adalah angka yang paling masuk akal. Aku tidak berpikir kamu harus berpikir terlalu banyak tentang apa yang terjadi ketika serangan lawan terlalu kuat. Jika serangan lawanmu begitu kuat sehingga bisa melenyapkan seluruh energi kehidupanku yang besar, kesempatan apa yang tersisa untuk hidup? Kita hanya akan mati bersama. Apakah kamu masih ingat? Pisau penjaga kehidupanmu itu dapat menyerap energi kehidupan makhluk fisik lain, sedangkan perisai pemantul kehidupanku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup apapun. Lebih tepatnya, ketika perisai pemantul kehidupanku memantulkan serangan lawan, serangan yang dipantulkan pasti akan berpengaruh pada tubuhnya dan menyebabkan kerusakan yang akan diubah menjadi energi kehidupan untuk mengisi tubuhku sendiri. Ini berarti bahwa konsumsi bukanlah masalah besar bagiku, kecuali lawan terlalu kuat. Energi kehidupanku juga dapat diisi kembali melaluimu. Atau jika aku makan sesuatu untuk pemulihan, tentu saja aku hanya makan hal-hal yang baik, dan aku telah mengamati dan mendambakan ikan bakarmu buat beberapa untuk kucoba. Jantung Yu Hao berdegup kencang. Ikan bakar itu mudah. Bagaimana dengan bagian efeknya? Koko Tianmeng menjawab dengan lembut. Hanya di depanmu. Apakah kamu berharap aku bisa memberikan penghalang perlindungan 360 derajat untukmu? Tidak. Perlindungan frontal sudah cukup. Yu Hao menatap perisai di depannya dengan kagum pada keberuntungannya. Ya, selalu kekurangan dalam hal pertahanan. Armor Permaisuri Es tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, dan ini terutama karena Permaisuri Es masih hibernasi, sehingga armor Permaisuri Es-nya tidak dapat berevolusi lebih jauh. Ia tidak berani bertarung kekuatan dengan kekuatan ketika dia berhadapan dengan Wang Qi'er, tetapi keadaan serupa di masa depan akan jauh berbeda sekarang karena dia memiliki perisai pemantul kehidupan ini. Tidak ada yang bisa aku lakukan melawan alat jiwa. Aku hanya bisa memblokir serangan master jiwa, tambah Koko Tianmeng sambil berpikir. Kamu tidak bisa memblokir alat jiwa, tapi alat jiwa juga dilepaskan oleh kekuatan jiwa master jiwa. Yu Hao bertanya dengan heran. Koko Tianmeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah perisai pemantul kehidupan, dan aku hanya bisa mengandalkan sensasi pada energi kehidupanku untuk memantulkan serangan untuk memastikan akurasi. Alat jiwa ditembakkan melalui komponen logam dan tidak mungkin aku bisa merasakannya. Kemampuan bertahan masih ada, tapi tidak mungkin aku bisa memantulkan serangan itu. Ini terutama untuk alat-alat jiwa stasioner, dan kemampuan pertahananku mungkin akan lebih buruk dari biasanya terhadapnya. Karena itu, kamu harus mencoba untuk menghindari menggunakan keterampilan ini ketika berurusan dengan alat jiwa. Baik, Yo setuju. Dia sudah sangat puas meskipun ada keterbatasan ini. Keterampilan jiwa Tianmeng sudah menjadi dorongan besar untuk kemampuan bertahannya. Tianmeng menguap. Baiklah, itu saja. Aku akan tidur sekarang. Jangan ganggu aku. Tubuhnya berubah menjadi cincin giok di jari tangan Yu Hao. Jika seseorang tidak tahu apa itu dan melihatnya dengan mata telanjang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Yu Hao sedikit jengkel dan bingung saat dia menatap Tianmeng. Ia memutuskan untuk memilih tempat ini. Yu Hao masih mengenakan alat jiwa tipe penyimpanan safir cahaya bintang. Dia sekarang mengenakan 2 cincin di tangan yang sama. Bisakah kamu di tempat lain untuk beristirahat? Koko Tianmeng, mengapa kamu tidak kembali ke lautan spiritualku untuk tidur? Yu Hao memaksa. Tidak, aku tidak akan kembali ke sana. Itu sangat membosankan. Aku tidak akan kembali kecuali kamu bisa membangunkannya. Lebih jauh lagi, aku perlu menyerap nutrisi dari langit dan bumi untuk mempertahankan energi kehidupanku dan bentuk semi kehidupanku ini.
Apakah kamu memintaku untuk menyerap energi kehidupanmu dari dalam lautan spiritualmu? Ketika Koko Tianmeng menyebutkan permaisuri es, Yu Hao buru-buru bertanya bagaimana permaisuri es. Koko Tianmeng, apakah dia baik-baik saja? Koko Tianmeng terdengar agak suram ketika dia berkata, dia baik-baik saja, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia membakar asalnya saat itu. Jadi dia perlu waktu yang lebih lama dalam hibernasi untuk pulih. Jika kamu menemukan herbal, jenis es atau yang lainnya, kamu harus memakannya lebih banyak karena itu akan membantunya pulih. Aku sangat merindukannya. Aku akan menemuinya dalam mimpiku, jadi sebaiknya kamu tidak menggangguku. Jika kau ingin menggunakan perisai pemantul kehidupan, lepaskan saja jiwa bela dirimu dan salurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuhku. Aku akan melepaskan perisai secara alami. Baik, kamu bisa pergi dan tidur, dan aku akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk kamu makan sesudahnya. Yu Hao menatap sedikit tanpa daya pada Tianmeng. Dia telah hidup selama 1 juta tahun, tetapi dia mungkin menghabiskan lebih dari 999.000 tahun untuk tidur. Tunggu sebentar. Koko Tianmeng baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melompat dari jari Yu Hao dan melayang di depannya. Mata emas kecilnya penuh keraguan dan kebingungan ketika dia diam-diam melayang di atas tangan kiri Yu Hao, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Ada apa? Koko Tianmeng tanya Yu Hao. Koko Tianmeng menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia diam. Mata kecil Tianmeng berkilau dengan cahaya keemasan redup dan mata Yu Hao secara alami dilepaskan pada saat yang sama. Yu Hao merasakan gelombang di lautan spiritualnya menjadi kacau ketika gelombang kekuatan spiritual dilepaskan satu demi satu. Koko Tianmeng melayang setelah dia berubah keemasan dan mendarat di cincin safir cahaya bintang di jari Yu Hao. Dia terbang ke udara sekali lagi setelah beberapa saat. Suaranya terdengar khusyuk ketika dia berkata, mengapa kamu memiliki jejak spiritual di cincinmu, Yu Hao? Oh tidak, ini harusnya menjadi segel spiritual dan itu sangat kuat juga. Apakah kamu tahu bahwa itu berbahaya bagimu jika jejak spiritual orang lain tetap melekat padamu? Itu dapat memata-mataimu dan itu bahkan dapat memicu beberapa hal di tubuhmu untuk membahayakanmu. Cepat keluarkan. Aku akan membantumu menghilangkan segel spiritual itu. Segel spiritual? Aku pikir tidak ada apa-apa, jawab Yu Hao dengan kaget. Kekuatan spiritualnya luar biasa dan tidak mungkin dia tidak akan tahu apakah seseorang telah meninggalkan segel spiritual pada dirinya. Yu Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyadari apa yang sedang terjadi dan dia berkata, aku tahu apa yang kamu maksud. Tidak perlu khawatir Koko Tianmeng. Dia mengangkat tangan kirinya saat berbicara dan sebuah kantong kecil muncul di tangannya. Itu yang diberikan Wang Dong'er kepadanya saat itu. Kepala Tianmeng bergoyang sedikit dan dia segera mengangguk dan berkata, ya, ini dia. Apa ini? Dia berkata, pemimpin sekte Hao Tian meminta Wang Dong'er untuk memberikannya padaku. Ini kantong dan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Paman Nitian menambahkan segel agar Wang Dong'er tidak mengintip isinya, tetapi aku belum bisa membukanya karena kultivasiku tidak cukup tinggi. Aku rasa itu mungkin berisi beberapa kata-kata penghiburan. Tianmeng bersikeras pada pendapatnya dan berkata, bukan hal yang baik bagimu untuk memiliki segel spiritual orang lain di dirimu. Biarkan aku membantumu membukanya. Yu Hao merenung sejenak dan dia berpikir bahwa membuka kantong ini tidak ada salahnya dan tidak ada salahnya melihat. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku harus merepotkanmu kalau begitu, tetapi aku tidak bisa membukanya dengan kekuatan spiritualku. Koko Tianmeng, tidakkah kamu perlu meminjam kekuatan spiritualku? Koko Tianmeng berkata dengan bangga, itu bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membukanya, tetapi itu karena kendali kekuatan spiritualmu belum ada di sana. Segel spiritual ini tidak bisa membuatku bingung. Tubuh Koko Tianmeng memantul ringan saat dia berbicara dan dia mendarat di kantong saat tubuhnya yang bening berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Mata Yu Hao bersinar pada saat yang sama dan cahaya keemasan bercahaya secara bertahap mengalir bersama dengan kekuatan spiritualnya. Dia
bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sedang mengalami transformasi aneh ketika disalurkan ke Koko Tianmeng. Segel spiritual kantong ini sangat sulit. Koko Tianmeng melangkah lebih jauh dalam upayanya untuk membukanya dan Yu Hao menyadari bahwa Koko Tianmeng telah meremehkan kekuatan material atau segel spiritual ini. Segel ini sangat solid dan dia sendiri tidak akan bisa membukanya, bahkan jika dia adalah seorang kaisar jiwa. Dia mungkin akan membutuhkan wujud roh pelindung untuk memiliki kontrol yang cukup untuk membuka kantong ini sendirian. Namun, segel itu tidak bisa membuat Tianmeng tak berdaya. Kekuatan spiritual yang terkompres menjadi semakin terfokus di bawah kendali Tianmeng dan secara bertahap mengebor ke dalam segel, melepaskannya dari dalam. Ini adalah peluang besar bagi Yu Hao. Tianmeng mengendalikan kekuatan spiritualnya, dan ini berarti Yu Hao dapat dengan jelas merasakan seluruh proses manipulasi. Ini sangat bermanfaat untuk mempelajari cara memanipulasi kekuatan spiritual. Yu Hao mulai merasa sedikit pusing dari waktu ke waktu. Ketika kekuatan spiritual telah mengalir keluar, dia bisa merasa bahwa permukaan lautan spiritualnya jatuh. 1 jam berlalu. Kemudian, suara yang lembut bisa terdengar saat mulut kantong memancarkan cahaya keemasan yang aneh. Cahaya keemasan ini berubah menjadi garis hijau sebelum hancur menjadi bintik-bintik halus dan secara bertahap menghilang ke udara. Cahaya keemasan di tubuh Tianmeng menghilang. Bersama dengan cahaya dia mendengus dan berkata, "Segel ini kuat, tetapi itu tidak bisa membuatku tak berdaya. Jangan terlalu terburu-buru untuk melihat kantong. Yu Hao, kamu harus bermeditasi sesegera mungkin. Tunggu rohmu pulih sebelum hal lain. Jika kamu tidak pulih dari konsumsi kekuatan spiritual sesegera mungkin, itu akan mempengaruhi volume lautan spiritualmu." Tianmeng berubah kembali menjadi cincin giok. Yu Hao bermeditasi memulihkan lautan spiritualnya. Kantong itu bersinar dengan cahaya redup yang perlahan-lahan menjadi pucat ketika berbaring diam di samping Yu Hao. Setelah memulihkan lautan spiritualnya, Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan membuka matanya. Dia melirik langit di luar. Langit biru gelap, malam akan surut dan fajar datang. Bagaimana aku akan menjelaskan situasi kemarin kepada Dong-er? Rasanya tidak mungkin aku bisa menjelaskan ini dengan benar. Tidak peduli seberapa tidak disenangi itu, kebenarannya adalah aku masih menyentuh Wang Qi'er. Akankah Dong-er memaafkanku? Haruskah aku berbohong? Yu Hao mulai merasa terjebak pada penghalang mental ini sekali lagi. Dia terlalu peduli pada Dong-er dan itulah alasan mengapa dia tidak ingin ada cacat di antara perasaan mereka dalam hubungan mereka. Apa yang harus aku lakukan? Yu Hao berdiri dan membuka jendela. Udara segar membanjiri ruangan. Melalui celah itu, dia segera merasakan semangatnya naik setelah angin pagi yang dingin menjelajahi tubuhnya. Lupakan. Aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya padanya. Setelah aku menyelesaikan masalah dengan Dong-er, aku akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada Wang Qi'er. Yu Hao menunduk dan melirik cincin tambahan di tangan kirinya yang telah dibentuk Tianmeng, memastikan bahwa tadi malam bukanlah mimpi, dan suasana hatinya segera menjadi lebih baik. Koko Tianmeng sudah bangun sekarang, dan dia telah mengubah dirinya menjadi roh, dan dia telah memberi Yu Hao keterampilan jiwa lain. Persaingan besar akan segera datang. Jadi ini adalah kabar baik yang bisa didapatnya. Oh ya, aku belum melihat apa yang ada di dalam kantong. Yu Hao buru-buru kembali ke tempat tidurnya. Kantong itu masih terbaring diam di tempat tidur dan Yu Hao membungkuk untuk mengambilnya. Dia cukup ingin tahu tentang isinya. Niu Tian, pemimpin sekte Hao Tian, telah meminta Wang Dong-er untuk memberikan kantong ini kepadanya. Tetapi kantong ini telah disegel di permukaan. Sepertinya Niu Tian tidak ingin Wang Dong-er melihat isi kantong ini. Apa yang tidak boleh dilihat oleh Dong-er tetapi aku boleh melihatnya? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.